Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, kita bisa kembali lagi membahas pelajaran IPS. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan hari ini masih dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu membahas mengenai menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Jadi masih fokus membahas tentang modernisasi dengan indikator memahami cara menyikapi era modernisasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dampak dari modernisasi, baik dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menyikapinya. Jadi bagaimana jika di sekeliling kita sudah memasuki era modernisasi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan, kita akan bahas di pertemuan kali ini. Cara menyikapi era modernisasi yang terjadi. Jadi ada beberapa cara yang akan kita bahas. Yang pertama, menyaring budaya modernisasi yang masuk. Jadi saat era modernisasi sudah ada di sekeliling kita, segala hal sudah serba canggih, serba digital. Kita harus bisa menyaring, kita harus bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk dari modernisasi tersebut. Jadi saat kita sudah bisa membedakan, maka kita bisa menyaring mana yang perlu kita gunakan dan mana yang tidak perlu kita gunakan atau tidak perlu kita contoh. Setelah kita bisa menyaring budaya modernisasi, maka yang kedua, cara kita menyikapinya adalah dengan mengambil hal positif dari modernisasi. Jadi hal-hal positif dari modernisasi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, dengan adanya internet, kita bisa gunakan untuk mencari ilmu, mencari soal-soal buat latihan, atau mencari hal-hal positif lainnya. Begitu juga misalnya dengan modernisasi di bidang transportasi, kita bisa memudahkan kegiatan kita. Kita ingin pergi ke suatu tempat menjadi lebih mudah. Kita ingin berkunjung atau silaturahim juga jadi lebih mudah. Itu hal-hal positif dari modernisasi. Kita bisa menggunakannya atau kita bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tidak mengikuti dampak buruk dari globalisasi. Kita sudah tahu bahwa globalisasi itu banyak juga dampak buruknya. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan dampak buruk tersebut? Kita tidak boleh mengikuti atau tidak boleh terkena dampak buruk dari globalisasi atau modernisasi tadi. Contoh misalnya kehilangan rasa cinta terhadap tanah air atau sifat nasionalisme, lebih cinta produk luar negeri dibandingkan produk Indonesia, atau hilangnya rasa gotong royong. Itu adalah dampak-dampak buruknya. Jadi kita tidak perlu untuk mengikuti yang seperti itu. Atau mungkin contoh lainnya, misalnya dampak buruknya adalah munculnya sifat malas karena ada dukungan dari kemajuan peralatan-peralatan modern di sekeliling kita. Itu juga tidak perlu kita contoh atau tidak perlu kita ikuti. Yang keempat, cara menyikapi era modernisasi adalah mengikuti nilai-nilai agama dan Pancasila agar tidak terpengaruh dari modernisasi secara berlebihan. Nah, supaya kita tidak terdampak oleh
hal-hal negatif dari modernisasi, maka kita harus punya pegangan. Harus ada hal yang kita jadikan pedoman supaya kita tetap terarah dalam hidup ini. Yang pertama, kita bisa tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Kedua, pada Pancasila atau aturan-aturan yang ada dalam kehidupan bernegara ini. Jadi kalau kita berpegang pada nilai-nilai agama, nilai-nilai kenegaraan seperti Pancasila, maka kita akan tidak terpengaruh oleh modernisasi ini, terutama dampak buruknya. Yang kelima, cara kita menyikapi era modernisasi adalah dengan cara menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan modernisasi. Tentunya kita tidak bisa menghindar dari kemajuan zaman. Zaman akan terus berkembang, ilmu pengetahuan akan terus berkembang, menjadi semakin canggih, menjadi semakin modern, maka kita harus mempersiapkan diri untuk terbiasa dengan cara-cara modern tersebut. Contoh misalnya yang kita praktekkan sekarang, pendidikan melalui online. Itu adalah salah satu modernisasi juga. Jadi perkembangan zaman seperti itu harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Kita harus siap menghadapi perubahan zaman, karena Indonesia tidak akan berkembang seandainya tidak mau menerima modernisasi atau perkembangan zaman ini. Yang berikutnya, cara kita menyikapi era modernisasi adalah harus tetap menjaga kepribadian bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi adab dan akhlak ketimuran. Jadi sopan santunnya, tata keramanya. Jangan karena kemajuan zaman maka kita melupakan semua tentang hal tersebut. Kepribadian Indonesia harus tetap dijaga, seperti gotong royong, ramah tamah terhadap orang lain. Itu ada kepribadian bangsa dan yang harus tetap kita jaga. Yang ketujuh, cara kita menyikapi modernisasi atau kemajuan zaman ini adalah dengan mencintai dan menghargai budaya dalam negeri. Salah satu cara supaya budaya tidak hilang, terutama budaya Indonesia, adalah dengan masyarakatnya membiasakan diri untuk mencintai dan menghargai budaya dalam negeri, seperti keseniannya, kemudian berbagai budaya lainnya juga. Jadi kalau penduduknya bisa mencintai produk dalam negeri atau budaya-budaya dalam negeri, maka budaya tersebut akan tetap lestari dalam negara tersebut. Insya Allah itu beberapa cara kita menyikapi era modernisasi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup pembahasan IPS hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustadz akhiri, ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.